Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alum wa ta'alim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Masih di dalam pembahasan syarat-syarat Fatihah. Kita sudah membahas dua syarat pertama dari surat Al-Fatihah yang ketiga, yaitu wa mura'atu hurufiha, memerhatikan huruf-hurufnya. Maksud di dalam memerhatikan yang pertama, tidak mengurangi, juga tidak menambah, dan tidak mengganti. Orang yang membaca Al-Fatihah, khususnya ketika sholat, agar bacaan Fatihahnya itu sah, jangan sampai bagi dia mengganti, menambah, atau mengurangi. Mengganti dari huruf ke huruf walaupun jumlah hurufnya tetap, tapi hurufnya berubah. Atau mengurangi berarti membuang huruf yang ada. Atau menambah yang tidak ada ditambah dengan huruf lagi. Lah ini tidak. Kecuali kalau itu dilakukan karena lupa atau tidak sengaja. Kalau lupa dan tidak sengaja, dan dia tidak mengetahui sampai pada akhirnya sholat, dan tidak ada yang mengetahuinya, ini maklum, ma'dzur. Tapi kalau dia mengetahui di saat sholat bahwa dia menambah, mengurangi atau merubah, maka ia wajib mengulangi bacaannya. Itu kalau tahu dalam sholat. Tadi apa sholatnya? Sholatnya sebetulnya nggak sah, tapi namanya dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dia membuang huruf, nggak sadar. Nah, karena itu wajibnya memerhatikan. Lah memerhatikan itu berarti sholatnya harus fokus, harus konsentrasi. Kalau sholatnya nggak fokus, dia nggak akan mungkin bisa memerhatikan. Baca Fatihah pikiran lain. Dia bisa tahu Fatihahnya benar atau enggak. Loh, sholatnya enggak sah dia. Walaupun dia enggak menyadari, enggak sah. Karena itu ada orang yang sholat tapi dia dianggap enggak sholat. Dia seperti ini. Melakukan hal-hal yang membatalkan sholatnya, tapi ia tidak mengetahui, tidak memahami kalau itu membatalkan. Dan itu terjadi banyak. Ini salah satu contohnya. Karena nggak fokus baca Fatihah, dia ada huruf yang dibuang, atau ada huruf yang ditambahkan, atau dirubah hurufnya atau dirubah harokatnya. Lah ini bacaannya, ya, tidak sah bacaannya. Kalau dia meninggalkan satu huruf aja, seperti contoh iyyaka na'budu iyyaka nasta'in,
Apa yang dibuang di situ? Huruf wa, huruf wau yang berharokatkan fathah yang dibaca dengan wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang benar. Tapi dia tak membaca wanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Nah, ini berarti apa? Membuang. Nah, membuang satu huruf. Atau seperti membuang ketika an'amta, hamzanya dibuang. Jadi nunnya yang sukun tetap sukun tapi mengambil nun fathah dari alladzinya. Alladzinan amta, alladzinan amta alaihim. Dia membuang apa? Hamzah. Kan mestinya an'amta. Dia bacanya. Nun daripada alladzina disambung dengan nun sukun yang ada di an'amta. Alladzina an'amta alaihim. Itu sama dengan contoh yang pertama. Membuang huruf. Atau mengganti huruf yang ada dengan huruf lain. Nah. Seperti contohnya alladzina pakai zal, alladzina diganti dal, alladina. Nah, mestinya kan alladzina, alladzina. Nah, diganti dal, alladina. Atau diganti za, allazina. Ini mengganti. Atau juga apa? Mengganti huruf ha dari alhamdu. Alhamdu diganti huruf ha-nya dengan ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil, diganti dari ha menjadi ha. Atau bahkan yang lebih parah diganti dengan huruf kaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu insya Allah di desa-desa masih ada. Ya, di kampung-kampung masih ada orang tua-tua yang membaca alhamdulillah dengan alhamdulillah. Ya. Lah itu mengganti. Hurufnya tetap, tapi huruf yang ada diganti dengan huruf lain. Atau bob, walabolin, bob. Diganti dengan dha, waladolin. Nah, itu banyak. Waladolin banyak. Beda ya, dolin sama bolin. Bolin, dolin, beda. Walaupun kita tidak sempurna membaca dhad. Nah, karena yang paling sempurna membaca huruf dhad yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kadang-kadang diucapkan apa? Ya, paling fasihnya afsah man nataqa dhad. Jadi paling fasihnya yang mengucapkan dhad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi minimal kita bisa membedakan antara dhad dan dhad. Nah, dhad dan dhad beda. Nah, tapi kebanyakan orang ketika membaca Fatihah itu hampir sama antara dhad dan membacanya kebanyakan itu mengganti dengan dha. Waladhalin. Nah, ini mengganti. Yang pertama mengurangi huruf, yang kedua mengganti huruf yang ada dengan huruf yang lain. Itu masih banyak lagi contohnya. Ya, masih banyak lagi contohnya. Nah, ini apa? Sholatnya batal kalau sengaja dan mengetahui hukumnya. Jadi kalau dia mengetahui hukumnya dan sengaja melakukannya, batal langsung sholatnya. Dan tidak sengaja mengetahui hukumnya, tapi nggak sengaja melafadzkannya. Jadi nggak tepat gitu loh. Kan biasa ya orang membaca Al-Quran
kepelecuk huruf lain. Nah, tapi dia sadar kalau kepelecuk. Nah, ini nggak batal sholatnya. Dia tahu tapi nggak sengaja. Atau apa? Nggak tahu sengaja. Ada 3 gambaran berarti kan. Pertama sengaja dan mengetahui. Batal sholatnya langsung. Bukan hanya bacaannya, sholatnya. Yang kedua mengetahui tapi tidak sengaja. Yang ketiga sengaja tapi tidak mengetahui. Ini 2 sama. Tidak membatalkan sholat tapi wajib mengulangi bacaannya karena bacaannya nggak sempurna, nggak sah. Sholatnya nggak batal, bacaannya nggak sah, wajib diulangi. Kalau dia tidak mengulangi bacaannya sebelum rukuk, batal sholatnya. Jadi harus mengulangi. Paham ya? Lah kalau misalnya rukuk belum diulangi bacaannya dia rukuk. Sengaja mengetahui batal sholatnya. Kenapa? Saat itu dia tidak dianggap 1 rakaat untuk rukuknya dan dia bisa dikatakan apa? Menambah rukun. Ya, menambah rukun, batal. Karena itu wajib mengulangi bacaannya bagi orang yang sengaja tapi tidak mengetahui atau mengetahui tidak sengaja sebelum rukuknya. Nah, kalau enggak maka batal sholatnya. Nah, paham ini? Nah, itu namanya apa? Mura'atu hurufnya, memerhatikan hurufnya. Nah, diperhatikan baca itu. Lah hurufnya Fatihah ada berapa? Hurufnya Fatihah itu ada 141. Nah, dengan bacaan Maliki yaumid. Maliki. Panjang mimnya dengan alif. Maliki 141 huruf. Itu tanpa apa? Tanpa yang bertasdid. Tanpa yang bertasdid. Kalau yang bertasdid dihitung huruf, maka bisa kalau secara lafadz ya secara lafadz itu ada 147. Jadi adapun hurufnya Fatihah secara lafadz itu 147. Tapi kalau selain yang bertasdid itu ada 141 dengan bacaan Maliki, panjang mimnya, Maliki. Tapi kalau pendek, Maliki, berarti ngurangi 1, yaitu 140. Itu yang ketiga, daripada syaratnya Fatihah. Yang keempat, mura'atu tasdidatiha. Memerhatikan tasdid-tasdidnya. Memerhatikan tasdid-tasdidnya. Nanti ada pembahasan khusus. Berapa tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu ada fasal khusus setelah syarat ini. Ya, setelah syarat ini disebutkan jumlah tasdid-tasdidnya yang ada dalam surat Fatihah. Ya, kita bahas hukumnya. Nah, karena tasdidnya nanti akan kita bahas. Jadi selain memerhatikan huruf dari awal sampai akhir, kita juga memerhatikan yang bertasdid. Nah, maksudnya apa? Bacalah yang bertasdid dengan tasdidnya. Ya, bacalah yang bertasdid dengan tasdidnya. Jangan sampai yang tidak bertasdid ditasdid atau yang bertasdid dihilangkan tasdidnya. Nah, sekarang kalau kita membahas kalau kita
menghilangkan yang bertasdid. Yang bertasdid kita hilangkan tasdidnya. Seperti apa? Iyaka. Iyaka. Kan yaknya ada tasdidnya. Dihilangkan tasdidnya. Berarti bacaannya apa? Iyaka. Kan gitu ya. Iyaka, yaknya ada tasdidnya, tasdidnya dihilangkan. Iyaka. Tanpa tasdid. Gimana? Nah, kalau itu dapat merubah arti iyaka. Nah, jadi iyaka, tasdidnya dihilangkan, dan itu bisa merubah artinya, maka batal sholatnya. Nah, batal sholatnya kalau ia mengetahui dan sengaja, mengetahui hukumnya dan sengaja, batal. Tapi kalau tidak mengetahui, atau mengetahui tapi lupa, alias tidak sengaja, maka batal bacaannya. Sama dengan pembahasan sebelumnya. Ya. Paham ya? Nah, jika dia tidak mengetahui atau lupa, atau juga tidak merubah arti, yang bertasdid dihilangkan tasdidnya tapi nggak merubah arti, maka batal bacaannya, bukan sholatnya. Wajib bagi dia mengulangi dengan benar. Wajib bagi dia mengulanginya dengan benar kemudian melanjutkan. Paham ya? Jadi gambaran pertama, dia wajib memerhatikan tasdidnya. Jangan sampai yang bertasdid dihilangkan tasdidnya, atau yang tidak bertasdid ditasdidkan. Yang bertasdid dihilangkan tasdidnya ada dua gambarannya secara global. Yang pertama, kalau merubah arti batal sholatnya. Tapi kalau merubah arti dilakukan tanpa sengaja, dia mengetahui hukumnya, atau tidak mengetahui sengaja melakukannya, atau tidak merubah arti, ya, dihilangkan tasdidnya tapi tidak merubah artinya, maka batal bacaannya. Wajib bagi dia mengulangi dengan benar, lalu melanjutkan. Jelas ya? Ya, jelas. Loh, terus iyaka dihilangkan tasdidnya, apakah berubah artinya? Berubah. Karena arti iyaka hanya kepadamu. Tapi kalau dihilangkan tasdidnya, iyaka, itu sinar mataharimu. Ya, artinya apa? Sinar matahari. Nah, kalau itu sengaja dan dia mengetahui hukumnya, bisa dihukumi kafir dia. Naudzubillah min dzalik. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua, bagaimana kalau yang tidak bertasdid ditasdid? Ini tidak batal sholatnya kecuali kalau merubah arti. Tidak membatalkan sholatnya kecuali kalau merubah arti. Berarti apa? Bacaannya perlu diulangi. Bacaannya perlu diulangi dengan baik dan benar. Batal sholatnya kalau dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Nah, itu mengenai apa? Merhatikan tasdidnya. Jadi kalau yang bertasdid dihilangkan tasdidnya, merubah arti membatalkan sholat kalau dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Tapi kalau tidak merubah arti, dilakukan dengan sengaja tapi tidak mengetahui, atau mengetahui tapi tidak sengaja, maka batal bacaannya, wajib mengulanginya dengan benar kemudian melanjutkan. Kemudian pembahasan yang kedua, kalau mentasdidkan yang tadinya tidak bertasdid. Kalau tidak merubah arti, nggak masalah, nggak batal sholatnya. Tapi kalau merubah arti, dilakukan oleh orang yang mengetahui dan sengaja, batal sholatnya. Nah, ini dua syarat tambahan dari pertemuan sebelumnya dari syarat-syarat Fatihah. Mudah-mudahan
menambahkan pintu faham kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.